oleh orang-orang soleh. Bulan Ramadan ini dinanti oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka ketika kita menanti bulan Ramadan ini, ketika kita menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan ini, berarti kita akan keterikatan dengan orang-orang soleh. Kita diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita diajarkan oleh Nabi. Maka buktinya kita diajarkan untuk menanti bulan Ramadan oleh Nabi ketika datang bulan Rajab. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena Nabi Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan panjangkanlah umur kami agar kami sampai di bulan Ramadan. Ini contoh dari Nabi agar kita menanti kedatangan bulan Ramadan. Makanya kita minimal dari Rajab, Sya'ban kita menunggu kedatangan bulan Ramadan. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, para sahabat soleh, dikatakan oleh Imam Mu'alla, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Jadi para salaf itu kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu berdoa selama 6 bulan agar apa? Agar bertemu dengan bulan Ramadan. Orang-orang soleh itu 6 bulan doa supaya bertemu Ramadan. Ketika Ramadan datang, summa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhu. Ketika Ramadan sudah mereka jumpai, ketika mereka telah sampai di bulan Ramadan, mereka berdoa lagi selama 6 bulan supaya apa? Supaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahnya diterima di bulan Ramadan. Itu orang-orang soleh. Makanya kita tinggal menghitung hari lagi akan menjumpai bulan Ramadan. Maka kita hadirkan kerinduan di dalam hati kita terhadap bulan Ramadan. Maka kita hadirkan rasa ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kita hadirkan rasa senang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, marhaban bimuqaddimna. Kata Sayyidina Umar, marhaban bimuqaddimna. Selamat datang wahai bulan yang sebabnya Allah sucikan kami. Makanya ketika kita ingin disucikan daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muliakan bulan Ramadan. Ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mendekatlah dengan Allah di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini yang akan datang ini kita jadikan momentum untuk kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mendekat, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi momentum agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang-orang soleh itu sangat nanti bulan Ramadan. Ada dua orang tabi'in, Imam Yahya bin Abi Kasir, Imam Maqbul As-Sami. Beliau itu ketika mau datang bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, atau ya Allah selamatkanlah saya agar saya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, wasallim Ramadan ini, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kami bisa beribadah di bulan Ramadan, wa nasrahu minni mutaqabbal, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah saya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang-orang soleh terhadap bulan Ramadan. Mereka menanti kedatangan bulan Ramadan. Maka kita pun mesti mengikuti jejaknya kaum sholihin. Kita mesti bahagia, kita mesti menanti bulan suci Ramadan. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita tanamkan niat di dalam hati kita bahwa di bulan Ramadan ini kita harus lebih baik dalam ibadah. Maka di bulan Ramadan ini kita niatkan kita akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita taat niat kita dari sekarang. Kita niatin supaya di bulan Ramadan ini kita bisa maksimal ibadah. Yang wajib bisa kita kerjakan, yang sunnah bisa kita kerjakan. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdadi, "Man fataha ala nafsihi baban niyatin shalihah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabil tauhid." Siapa orang yang membukakan terhadap dirinya baban niyatin shalihah, niat yang baik. Kita menghadirkan niat baik di dalam hati kita. Kita memantapkan niat baik di hati kita. Fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabil tauhid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dibukakan 70 pintu pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan atau kita menghadirkan satu niat baik, Allah akan dikasih pertolongan 70 pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita sambut bulan Ramadan dengan niat ingin maksimal, ingin sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, kita mesti sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Karena ketika kita menghadirkan kebahagiaan, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Dan kita berusaha untuk tidak maksiat di bulan Ramadan. Maka dikisahkan dahulu ada seorang ahli maksiat. Ahli maksiat ini tukang minum khamr, tukang mabuk, tukang tinggalin sholat. Ahli maksiat, pokoknya ahli maksiat. Sampai-sampai di masyarakat terkenal dia ahli maksiat. Tapi ketika mau datang bulan Ramadan, dia pergi ke pasar. Ahli maksiat ini ngapain? Ahli maksiat ini, tukang maksiat ini pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar beli baju baru. Dia pergi ke pasar beli minyak wangi. Dia pergi ke pasar beli sampo, beli sabun. Ketika ditanya untuk apa dia beli alat-alat seperti itu, ketika ditanya dia ingin menyambut bulan suci Ramadan. Ini kata ahli maksiat ini, udahan bulan-bulan sebelumnya saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan-bulan selain Ramadan saya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kesalahan saya, banyak dosa saya.
Maka saya di bulan Ramadan ini mau berhenti dulu maksiat. Kata dia, saya di bulan Ramadan mau berhenti dulu maksiat. Makanya saya mau mandi, saya mau bersih, mau pakai pakaian baru karena saya memuliakan bulan Ramadan. Makanya saya mau berhenti dulu maksiat kata dia di bulan Ramadan ini. Benar, ahli maksiat ini di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu dia nggak maksiat. Sholatnya yang biasa dia tinggalkan, dia kodok. Padahal dia ahli maksiat, terkenal akan kejahatannya. Tapi di bulan Ramadan dia berhenti maksiat, berhenti berusaha, berat baginya berat. Tapi dia berjualan, berat baginya. Tapi dia pengen memuliakan Ramadan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Ramadan itu adalah Ramadan terakhir baginya. Tidak lama setelah Ramadan dia wafat, lagi maksiat itu wafat. Ketika dia wafat, ada orang soleh yang mimpiin dia. Biasanya mimpinya orang soleh itu kabar baik. Ada orang soleh yang mimpiin ini ahli maksiat lagi duduk-duduk di surga. Akhirnya orang soleh itu kaget. Nanya orang soleh, kok kenapa kamu ada di surga? Bukankah kamu ini ahli maksiat? Orang-orang pada terkenal akan kejahatan kamu. Kaget orang soleh, kok kenapa ini? Premannya ada di surga, kenapa? Kok kenapa ini? Tukang ahok ini ada di surga, kenapa? Akhirnya kata dia, betul, saya ini penjahat, saya ini tukang mabuk, saya ini ahli maksiat, betul. Tapi alhamdulillah saya mendapat kedudukan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua karena sebab bisa bagi takdir Ramadan, dengan sebab saya mengagungkan bulan Ramadan. Jadi ahli maksiat aja yang terkenal akan kemaksiatannya, dia berusaha berhenti maksiat di bulan Ramadan, tujuannya mengagungkan bulan Ramadan. Dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Dia bahagia datangnya bulan Ramadan, dia senang datangnya bulan Ramadan. Dia pergi ke pasar beli minyak wangi, beli sabun, sampo. Tujuannya apa? Untuk memuliakan bulan Ramadan. Ahli maksiat ini diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga dia bertobat dan menjadi ahli surga. Makanya bagaimana kalau kita, alhamdulillah, tidak mau ngaji, tidak mau sholat, zakat, tidak mau zakat, tidak mau silaturahmi ke tetangga, terus kita memuliakan bulan Ramadan, kita melakukan bulan Ramadan, maka insya Allah kemuliaan yang bakal kita dapatkan nanti. Maka tinggal di kita sejauh mana kita rindu akan datangnya bulan Ramadan, sejauh mana kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua tadi, kita sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan dan kita berusaha untuk berhenti maksiat di bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan adalah ketika datang bulan Ramadan, kita mesti menghormati bulan Ramadan. Mesti. Andai kata di antara kita ada yang sakit sehingga berbuat puasa, tetap muliakan bulan Ramadan dengan cara apa? Jangan makan makanan di pinggir jalan atau di hadapan orang yang berpuasa. Andai kata kita memang bujur seperti wanita haid atau setelah melahirkan, andai kata kita puasa atau puasa, ya tetap harus menghormati bulan puasa. Dengan apa? Dengan tidak makanan di pinggir jalan atau di tempat keramaian.
Tujuannya apa? Kita menghormati bulan suci Ramadan. Tapi kenyataan zaman sekarang banyak orang-orang yang kagak menghormati bulan Ramadannya. Alhamdulillah, dengan bangga mereka di pinggir jalan, makanan, minuman, kumpul-kumpul tuh. Padahal ketika kita menghormati bulan Ramadan, kita bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dikisahkan ada seorang majusi, ada orang majusi. Majusi ini apa? Majusi ini penyembah api. Ini ada orang majusi. Dia punya anak. Ya, anaknya kagak puasa, namanya majusi ya. Dia punya anak. Di tengah terik panasnya matahari, orang majusi ini tinggal di lingkungan kaum muslimin, Nah, anaknya orang majusi ini di tengah-tengah panasnya terik matahari, dia malah memakanan, dia malah meminuman, malah minum makan di hadapan orang muslim. Akhirnya anaknya dipukul sama ayahnya, dimarahi sama ayahnya. Nah, kamu seharusnya menghormati orang Islam yang sedang puasa. Kamu seharusnya jangan makan, jangan minum di hadapan mereka. Tuh, padahal wajar kalau dia puasa karena majusi dia. Tapi dimarahi sama bapaknya, dimarahi sama bapaknya kalau nggak puasa. Cuma jangan makan di depan orang yang puasa. Hormati orang yang puasa, hargai orang yang puasa, hormati bulan puasa ini, muliain bulan puasa. Tuh, itu ingin sama bapaknya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, orang majusi ini wafat orang majusi ini. Nah, ketika wafat, ada orang soleh kekasih Allah ngimpiin orang majusi ini. Ini ternyata orang majusi ini sedang main-main di taman surga. Ini orang majusi sedang main di taman surga. Kaget, orang soleh ini kaget. Ini kok kenapa? Orang kafir, orang majusi, orang di surga. Bukankah surga ini tempatnya orang Islam? Jadi surga tempatnya orang Islam. Orang kafir nanti khalidina fiha abada, selamanya di neraka. Orang kafir kaget ini, orang soleh kaget, kok kenapa orang majusi ada di surga? Akhirnya ditanya, kamu bukanlah majusi, kok kenapa kamu ada di surga? Ya, betul, saya majusi, saya kafir. Tapi dulu memang saya menyembah saya kafir. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya diberikan taufik hidayah sehingga saya memeluk Islam. Jadi sebelum saya wafat saya memeluk Islam. Sebelum saya wafat saya bersyahadat. Akhirnya kok kamu bisa masuk Islam karena sebab apa? Akhirnya orang majusi ini, saya bisa masuk Islam atau saya masuk Islam ini dengan sebab saya menghormati bulan suci Ramadan. Saya punya anak, saya tegur. Dia makanan di hadapan orang muslim ketika bulan Ramadan. Karena itulah menjadi sebab saya mendapatkan hidayah memeluk Islam. Itu orang kafir dapat hidayah menjadi Islam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menghormati bulan Ramadan. Anaknya ditegur gara-gara makanan depan orang muslim. Lantas bagaimana kita nih orang Islam? Alhamdulillah kita muslim. Kalau kita menghormati bulan Ramadan, maka kemuliaan yang bakal kita dapatkan, maka kebahagiaan yang bakal kita dapatkan, maka mesti kita menghormati
kita memuliakan bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah di dalamnya. Itu. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan, banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, atakum Ramadan sahrul mubarak, faqallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuqlamu bihi abwabus sama, wa tuqlamu bihi abwabul jahil, wa tuqlamu bihi maradus syayatin, lillahi fihi khairun min alfi syahr, man hurima khairahu, man hurima khairahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, anakku Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, satu mubarak, bulan yang diberkahi. Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, di mana di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwajibkan puasa. Di antara kewajiban kita di bulan Ramadan puasanya. Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Makanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah dipanggil dengan panggilan sayang, dengan panggilan cinta. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dipanggil dengan panggilan iman, orang-orang yang beriman. Di mana ibadah puasa ini luar biasa pahalanya. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asri amsalihah. Jadi setiap kebaikan itu bi asri amsalihah dibalas 10 ila sab'in sampai 700 lipatan. Jadi setiap kebaikan kita melakukan kebaikan sama Allah dibalas 10 bahkan sampai 700 lipatan. Jadi nanti tergantung bagaimana kadar kehusuan kita, kadar ilmu kita tentang kebaikan itu. Jadi setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 sampai 700. Intinya kecuali puasa, kecuali puasa. Kata Allah, fadid amuli wa ana ajizibi. Puasa itu untukku wa ana ajizibi, dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya pahala puasa. Sampai-sampai tidak disebutkan berapa balasan pahala puasa. Saking besarnya di pahala puasa, gak disebutin orang yang puasa Ramadan dibalas dengan 10 balasan atau dibalas dengan 700 balasan atau berapa, kan disebutin. Allah dirahasiain pahala puasa, dirahasiain. Kata Allah, fa innahu li wa ana azizi, puasa itu dan aku yang akan membalasnya. Ibaratnya kalau kita punya wadah, ditaruhin pahala puasa, wadah tersebut belum dimuat. Karena saking besarnya, saking banyaknya pahala puasa Ramadan. Maka kata ulama, nanti di akhirat ketika kita melewati padang mahsyar, kita bakal dikumpulkan. Kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Amal ibadah kita ditimbang. Misalkan ada orang yang amal ibadahnya banyak, amal ibadahnya banyak. Kalau dilihat-lihat berarti wah, ini potongan surga. Kenapa? Amal ibadahnya banyak. Cuma akhirat itu darul jannah.
puasa, tempatnya tuntutan akhirat. Ini orang yang udah punya amal banyak, akhirnya datang orang-orang dia, datang orang yang pernah dia jolimi. Ya Allah, saya pernah dijolimi sama saya pernah dipukul tanpa sebab, saya agak rindu, saya nggak terima, saya nggak maafin dia ya Allah waktu di dunia. Makanya sekarang saya menuntut ya Allah. Akhirnya orang yang tadi yang pahalanya banyak dikurangi. Gara-gara apa? Gara-gara dituntut sama orang yang pernah dia dolimi. Datang lagi orang, ya Allah, ini dia ketika di dunia pernah memfitnah saya ya Allah, sehingga harga diri saya, kehormatan saya jadi rendah di hadapan masyarakat karena fitnahnya ya Allah. Ketika di dunia saya diam aja ya Allah, saya diam aja, enggak saya balas. Sekarang saya tuntut ya Allah. Akhirnya tadi orang yang punya pahala banyak diambil lagi pahalanya. Datang lagi, ya Allah, ini dia nih waktu itu pernah nolong saudara saya nyari di masjid. Mana nih saudara saya? Nggak taunya dia yang ngambil. Saya pulang ke pakai sendal, saya mampu, saya nggak bisa maafin. Dia punya salah ke saya. Akhirnya dia pahalanya diambil lagi. Atau ada orang dia selama hidup di dunia punya utang ke saya, belum bayar, dan juga dia nggak pernah minta halal ke saya. Akhirnya apa? Pahalanya diambil. Ini orang yang tadi pahalanya banyak yang ambil, sehingga tersisa tinggal 2 kebaikan lagi. Nggak tahu ya, datang 3 orang lagi, datang 3 orang lagi nuntut berarti habis pahalanya. Malah dia punya 1 keburukannya. Gara-gara apa? Ya Allah, saya waktu di dunia pernah dia gibahin, pernah diomongin sama dia, sampai saya sakit hati saya nggak gitu ya Allah. Ini dia akhirnya pahalanya udah habis. Kenapa? Karena banyak orang yang nuntut ke dia. Akhirnya apa? Ya udah, dosa kamu kasih ke dia. Akhirnya ini orang yang awalnya pahalanya banyak, aturan masuk ke surga banyak yang nuntut. Akhirnya dia resah, dia takut. Karena apa? Tinggal sisa keburukan baginya. Akhirnya dia bingung. Akhirnya dia takut apa? Takut kena neraka. Tapi tiba-tiba orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai berantakan, kemarilah. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil kata Allah, masuk ke surga. Kaget dia. Kenapa ya Allah saya masuk ke surga? Kaget. Akhirnya kata Allah, ada pahala kamu yang masih saya simpan. Ada pahala kamu yang berlipat yang masih saya simpan, yang saya rahasiakan. Akhirnya dia tanya, pahala apa ya Allah? Pahala kamu waktu hidup di dunia kamu puasa Ramadan. Ini pahala yang saya simpan, yang saya rahasiakan. Fa'innahu li wa an ajibi. Karena pahala puasa Ramadan itu, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Akhirnya orang tersebut masuk surga karena apa? Karena dia punya simpanan pahala puasa di bulan Ramadan. Makanya saking luar biasanya puasa Ramadan itu pahalanya dikatakan hanya Allah yang tahu. Cuma yang harus kita pikirkan adalah kita harus berusaha bagaimana caranya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita sah, agar puasa kita diterima, agar puasa kita puasa yang menjadi sebab kebahagiaan buat kita. Makanya kita puasa harus benar-benar. Kita puasa harus bisa menjaga diri kita bukan
sampai adu domba. Puasa jangan sampai kita memandang sesuatu yang tidak boleh kita pandang, memandang sesuatu dengan syahwat. Jadi kita puasa harus berusaha menjaga anggota badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita menjaga pembatalan puasa saja, tapi kita pun harus bisa menjaga pembatalan pahala puasa. Di antaranya yang tadi. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan di bulan puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita yang nanti bakal kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah terima, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Maka ketika kita bahagia akan datangnya bulan Ramadan, ketika kita menghormati bulan Ramadan, dan ketika kita berusaha ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan diampunkan dan kita akan diberikan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya selama saya mengisi pengajian di sini. Mohon maaf, mohon ikutnya, kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah khairan katsiran kepada kita Ustaz Zainal Arifin yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, dan semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah, untuk menambahkan berkah kita semua, mari kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan yaitu panjang umur, kita bisa memenuhi bulan Ramadan, dan juga diberikan kemudahan
membaca